Nah, jadi kalau beberapa hari kemarin Bapak Ibu itu kan sudah mungkin ya menyaksikan hasil sosialisasi Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 terkait dengan profesi, karir dan kesejahteraan dosen ya atau penghasilan dosen. Nah, mungkin dari sebagian besar Bapak Ibu itu ya enggan mau membaca peraturan tersebut ya atau mau tidak mau mendengarkan hasil sosialisasi yang berjam-jam itu. Nah, saya mencoba untuk mendapatkan informasi biar lebih dipersingkat. Mudah-mudahan ini bisa mewakili dari apa yang disampaikan ya isi dari peraturan Permendikbudristek itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Apa saja yang disampaikan di sini ya untuk mempersingkat aturan tersebut. Jadi seperti kita ketahui bahwa belum lama ini Permendikbudristek itu muncul ya, nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir dan penghasilan dosen atau untuk penghasilan dosen lebih kita menyebutnya adalah kesejahteraan dosen. Di mana peraturan ini memperbarui regulasi yang sebelumnya untuk memperbaiki kualitas perguruan tinggi agar menyesuaikan perkembangan zaman, yaitu bisa meliputi pengolahan, profesi karir dan penghasilan dosen. Nah, untuk itu perguruan tinggi itu diberikan waktu maksimal 1 tahun Bapak Ibu ya untuk mempelajari peraturan ini dengan target implementasi pada Agustus 2025. Nah, khawatirnya seperti yang dikhawatirkan oleh teman-teman dosen, jangan-jangan nih kita udah mempelajarinya capek-capek 1 tahun, tiba-tiba berubah aturan lagi. Nah, itu yang sering kali disayangkan oleh teman-teman dosen. Kenapa demikian? Karena dosen-dosen itu punya alasan, sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Muncul aturan ini belum belum sempat dipelajari atau ya sudah dipelajari tiba-tiba berubah lagi. Ya contoh kecil lah seperti ajuan kenaikan jabatan fungsional dosen ya atau kenaikan jabatan akademik dosen. Yang dari sister tiba-tiba katanya nanti di 2025 itu akan berubah menjadi Arjuna. Di mana dosen-dosen itu kan sudah mulai settle tuh dengan penggunaan sister. Tiba-tiba kenapa kok harus pindah lagi ke Arjuna apalah itulah. Kemudian perguruan tinggi itu juga akan menerima dukungan berupa informasi, sosialisasi, dan panduan terkait dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen yang akan rilis secara bertahap. Gitu. Kita disuruh belajar untuk maksimal 1 tahun, tapi rilisannya itu bertahap-tahap gitu. Nah, bagaimana dengan pokok kebijakan ya dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini? Kita lihat dari tabel ini ya, di mana situasi saat ini itu seperti profesi dosen itu belum memiliki batasan hak dan kewajiban yang jelas. Sedangkan dengan munculnya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu katanya akan memperjelas pengaturan terkait dengan profesi dosen ya. Kemudian profesi dosen ya termasuk di dalamnya adalah kenaikan jabatan akademik dosen gitu loh Bapak Ibu. Kemudian situasi saat ini juga itu peraturan yang rumit dan belum fleksibel ya. Nah, dengan adanya Permendikbudristek itu diharapkan itu akan menyederhanakan peraturan terkait dengan pengangkatan, pemindahan dan sertifikasi dosen. Nah, selanjutnya itu ada kenaikan jenjang jabatan akademik dosen itu memerlukan proses yang panjang. Nah, harapannya di Permendikbudristek itu akan meningkatkan otonomi perguruan tinggi terkait dengan karir dosen. Di mana di sini itu universitas ya atau perguruan tinggi itu diberikan kebebasan untuk mengangkat dosennya dalam status lektor kepala ataupun guru besar. Nah, ini yang menjadi tugas besar oleh setiap universitas membentuk tim untuk menyusun SOP ini. SOP pengangkatan dosen ke lektor kepala dan guru besar. Nah, di beberapa teman ya terutama yang mengajukan guru besar dengan cara-cara yang benar itu khawatir jangan-jangan nanti nih akan muncul banyak guru besar dengan cara-cara yang tidak benar karena pasti alasannya ya sesuai dengan SOP-nya universitas tersebut gitu. Jadi meskipun dosen itu tidak memiliki karya, tiba-tiba bisa aja asalkan kumnya memenuhi, tiba-tiba dia bisa jadi guru besar. Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan besar. Kemudian penghasilan dosen itu belum sebanding dengan kontribusi dari beban kerja yang dilakukan. Nah, itu.
Nah, dengan adanya Permendikbudristek itu akan melindungi hak dan ketenagakerjaan dosen. Nah, pertanyaannya yang paling mendasar berarti baik terutama untuk PTS-PTS ya mau nggak mau mereka harus sudah melindungi karyawannya ya atau dosen-dosennya itu sesuai atau meng-hire dosen-dosennya itu sesuai dengan di atas UMR. Nah, itu sudah pasti itu gitu. Nah, pertanyaannya lagi adalah apakah PTS-nya itu mampu gitu karena tidak semua PTS itu memiliki kapasitas atau daya dukung finansial yang cukup nih. Kenapa demikian? Ya seperti kita ketahui lah bahwasanya sumber pemasukannya PTS itu kan dari mahasiswa, sedangkan PTN itu membuka jalur-jalur mandiri, membuka jalur-jalur universitas cabang-cabangnya di berbagai tempat. Nah, bisa dipikirkan sendirilah gitu ya seperti apa. Nah, perubahan hal yang akan diimplementasikan terkait Permendikbudristek itu ya tentunya itu memperjelas perguruan tinggi terkait dengan profesi dosen ya, yaitu mengenai status dosen yang tadinya dosen NIDK, NIDN ya, NIDK, NUP itu sekarang sudah akan berubah ya. Di mana dosen tetap itu bekerja paruh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja lebih dari ya atau setara dengan 12 SKS. Itu ngomongnya di aturan begitu. Kenyataan di lapangan bullshit. Nggak ada tuh dosen yang 12 SKS doang gitu. Lebih malah. Melebih. Bahkan ada yang 20 lebih, 20 SKS lebih. Ya mau bagaimana lagi ya kondisi situasi di lapangan seperti itu gitu. Kemudian dosen tidak tetap itu tidak bekerja paruh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja kurang dari 12 SKS. Nah, kalau kita lihat ya di situ ada perbedaan sebelum dan sesudah. Perbedaan kriteria dosen dengan NIDN, NIDK dan NUP ya kurang jelas, sedangkan yang sesudah itu kriteria yang jelas sudah untuk dosen tetap dan dosen tidak tetap. Kemudian memperjelas pengaturan mengenai jabatan akademik, baik itu asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor, di mana ini dosen tetap itu memiliki jabatan akademik baik sebelum dan sesudah ya. Kalau yang sebelum itu dosen yang sudah diangkat sebagai dosen tetap itu tentunya harus mengikuti prosedur kenaikan jabatan akademik ya. Dengan syarat-syarat misalnya mereka sudah memiliki pengalaman kerja sebagai dosen atau tenaga pendidik minimal 1 tahun ya atau 2 tahun atau 2 semester. Kemudian karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis pertama atau proceeding terindeks basis data internasional bereputasi atau jurnal internasional bereputasi. Kemudian masih terdapat 59.411 dosen tetap yang belum memiliki jabatan akademik. Jadi cukup banyak juga ya. Kemudian kalau yang sesudah itu semua dosen tetap memiliki jabatan akademik, yaitu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, di mana dosen dengan beban kerja lebih dari 12 lebih atau setara dengan 12 SKS itu sudah langsung mendapatkan jabatan akademik sesuai dengan ijazahnya ya, S2 asisten ahli, lektor itu yang S3 ya. Kemudian tidak ada persyaratan khusus untuk menempati jabatan akademik asisten ahli gitu. Nah, bagi dosen yang 59.000 sekian itu yang belum memiliki jabatan akademik itu akan diberikan jabatan akademik sebagai berikut. Jadi asisten ahli bagi yang berkualifikasi magister, magister terapan atau profesi, dan lektor bagi yang berkualifikasi doktor, doktor terapan atau spesialis. Nah, berikutnya dosen tidak tetap itu tidak memiliki jabatan akademik. Ini yang seringkali menjadi kaprah. Kemudian jabatan akademik itu diatur dan ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ya, ini yang juga harus disusun ya oleh perguruan tinggi masing-masing. Bagaimana mereka akan mengatur situasi tersebut. Nah, ketiga itu mengatur adanya kode etik nasional dosen. Nah, kode etik nasional dosen itu sudah pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya ya, Bapak Ibu, di menjelang akhir. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada kode etik dosen. Nah, di situ harus dilihat. Artinya dosen itu ya jangan hanya cuma melihat ini ya, perhatikan juga kode etiknya. Kemudian itu memperkuat aturan terkait dengan profesor kehormatan. Nah, profesor kehormatan ini yang seringkali menjadi salah kaprah ini di beberapa perguruan tinggi ya. Atau ya, terutama di masyarakat lah. Kalau yang sebelumnya itu jumlah profesor kehormatan itu tidak dibatasi prosedur pengangkatan profesor kehormatan ya, yaitu tentang penilaian pemenuhan
kriteria oleh tim ahli yang dibentuk oleh perguruan tinggi, kemudian mempertimbangkan senat, penetapan oleh pimpinan perguruan tinggi. Yang sesudah itu jumlah profesor kehormatan pada perguruan tinggi paling banyak satu untuk setiap rumpun ilmu, di mana profesor kehormatan itu hanya dapat diangkat oleh perguruan tinggi yang telah memiliki profesor, ya. Kemudian, jadi kalau perguruan tingginya tidak memiliki profesor, ya mereka tidak bisa tuh mengangkat profesor kehormatan. Kemudian tim penilai untuk pengangkatan profesor kehormatan itu melibatkan paling sedikit 5 profesor, Bapak Ibu, dengan paling sedikit 3 diantaranya itu profesor dari perguruan tinggi lain. Nah, kalau terkait dengan lini masa, ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini, ya. Artinya intinya kita itu diberikan waktu selama 1 tahun untuk mempelajari Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ya kita sudah mempelajarinya dan sudah settle dengan aturan tersebut, jangan lagi berubah-berubah. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.